ada 4 tahapan dalam kehidupan manusia, versi ajaran di Bali, ajaran Hindu. Yaitu yang pertama disebut sebagai masa Brahmacharya. Brahmacharya, kalau kita lihat kata Brahmacharya itu, Brahma itu artinya sang pencipta, Acharya itu artinya guru. Jadi ketika kita masuk ke masa Brahmachari, masa belajar, masa menuntut ilmu, di situ kemudian sebenarnya kita diajak untuk mengambil sebuah kesimpulan dengan belajar kepada guru berupa Brahma, sang pencipta, melalui ciptaannya. Di sini kemudian akhirnya kita paham bahwa seluruh kehidupan kita ternyata terdiri dari dualitas. Ya, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada hitam, ada putih, ada gelap, ada terang, ya, ada kutub positif, kutub negatif, ada panas, ada dingin dan sebagainya, ada basah, ada kering. Sampai di sini kemudian kita melihat semua dualitas itu kemudian menciptakan paradoks-paradoks. Paradoks-paradoks itulah yang kemudian membuat kita akhirnya benar-benar paham bahwa begitu kita berani menginjak di kehidupan ini, kita tidak akan pernah bisa terbebas dari segala dualitas itu. Nah, ketika kita bicara tentang baik buruk, apa yang baik di sebuah tempat akan tampak buruk di tempat yang lain. Misalnya di luar negeri, seseorang di usia 17 tahun, begitu menginjak remaja 17 tahun, hal baik di situ adalah mereka harus berani keluar dari rumahnya, harus berani menemukan dirinya sendiri. Itu bagaikan hewan-hewan liar di situ, di singa. Di singa misalnya, dia diusir dari keluarganya, singa jantan diusir untuk menemukan komunitasnya sendiri atau membangun komunitasnya sendiri. Di Indonesia, anak yang buru-buru keluar meninggalkan rumahnya untuk mandiri dan melupakan keluarganya, itu bisa berbahaya. Malah nanti mereka tidak bisa melayani lagi orang tuanya ketika sudah menua dan tidak ada orang di rumahnya. Ini contoh bagaimana baik dan buruk itu sangat tergantung pada perbedaan bangsa, perbedaan suku dan sebagainya. Kalau di sini meludahi teman mungkin adalah sifat yang buruk, tapi di suku Afrika sana meludahi teman itu hal yang baik. Nah, jadi bicara tentang ini kemudian kita paham apa yang kita sebut baik belum tentu baik bagi sudut yang lain. Apa yang kita sebut 6 belum tentu 6 bagi yang melihat dari perspektif yang berbeda. Mungkin di sana akan terlihat angka 9. Nah, dengan memahami bahwa hidup ini selalu penuh dengan keanekaragaman, disinilah kemudian kita masuk kepada masa yang kedua, yang disebut dengan masa Grahasta Asrama. Grahasta Asrama itu masa membangun rumah tangga, masa untuk membangun keluarga baru. Keluarga yang kita sebut rumah tangga, artinya ada tangga untuk kita naik dalam kesadaran, ada tempat di mana kita menurunkan ego. Tangga itu kan fungsinya untuk naik dalam kesadaran dan turun dalam dorongan ego kita. Jadi menurunkan ego dan menaikkan kesadaran. Itu fungsi rumah tangga. Selain itu, fungsi rumah tangga adalah tempat kita belajar menyatukan segala perbedaan dualitas. Ya, laki-laki dan perempuan tentu memiliki berbagai perbedaan. Ada keluarga yang berbeda juga disatukan dalam pernikahan itu. Nah, dari sini ada bahan perenungan bahwa ketika kita sudah masuk dalam masa kita berumah tangga dengan kehidupan ini, maka kita harus belajar untuk bisa menyatukan segala dualitas yang ada di kehidupan ini. Hitam, putih, baik, buruk, kita satukan ke dalam penerimaan batin kita. Nah, jika batin kita sudah bisa menerima segala dualitas itu dengan sama, dengan rasa ikhlas yang sama, disitulah biasanya kita akan mulai bisa lebih tenang, lebih damai melihat perbedaan-perbedaan itu. Ya. Maka ketika kita sudah bisa damai, kita akan masuk ke fase ketiga yang disebut fase Wanaprastha Asrama. Wanaprastha itu wana artinya hutan. Jadi kita menempatkan diri kita seakan-akan kita berada di hutan dualitas ini. Jadi kehidupan ini adalah tempat di mana begitu banyak paradok-paradok yang harus kita
maklumi, kemudian kita terima dengan ikhlas sehingga kita tidak lagi terlalu terguncang melihat ada baik buruk, ada orang jahat, ada orang baik. Tapi kita menempatkan diri kita kembali kepada apa visi dan misi sejati kita, yaitu mencapai kebahagiaan. Kalau visi dan misi kita mencapai kebahagiaan, maka kita harus tahu mana yang harus dipilih, mana yang harus diambil, mana yang harus dilepaskan. Nah, inilah kemudian masuk ke fase keempat yang disebut fase sanyasin. Fase sanyasin itu fase di mana kita menjadi orang suci. Mungkin kalau di Islam itu fase orang naik haji. Jadi kalau orang naik haji di Islam itu dengan berganti pakaian, berpakaian putih-putih, itu kalau di Bali, di Hindu di Bali itu adalah fase di mana seseorang memasuki masa kesucian, masa menjadi Brahmana, ya, terbebas dari segala kemelekatan terhadap baik dan buruk. Jadi mereka berani melepaskan apa yang disebut baik dan apa yang disebut buruk. Mereka menerima semuanya dengan rasa yang sama dan tidak terjebak di situ. Jadi kalau mereka melakukan kebaikan tidak lagi demi pahala, tapi memang karena dorongan jiwa sebagai memang jiwa yang penuh cinta kasih, bukan karena ingin mendapatkan pahala apa-apa. Mereka menjauhi hal-hal buruk, bukan karena takut pada neraka, tetapi karena sadar hal-hal buruk itu bukan bagian dari visi dan misinya sebagai jiwa di kehidupan ini. Nah, inilah contoh fase-fase seperti itu akan membuat kita menjadi mengerti mana yang harus dipilih, mana ajaran-ajaran yang harus dilepaskan, mana doktrin-doktrin, mana dogma-dogma yang harus ditinggalkan kalau kita ingin menjadi pribadi yang memiliki wawasan yang lebih luas, lebih terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, barulah kita akan mengerti. Nah, kenapa banyak orang menjadi munafik, ya? Banyak mengucapkan pelajaran agama, tetapi perilakunya tidak seperti itu. Ya, yang harus dimaklumi adalah hidup ini, seperti yang saya ceritakan tadi, adalah misi kita untuk melatih pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Kadang di pikiran dan di ucapan kita sudah berhasil untuk berpikir tentang agama, berucap tentang agama, tapi kemudian kita belum berhasil untuk bersikap seperti apa yang kita ajarkan, atau bertindak seperti apa yang kita ajarkan atau ucapkan. Nah, jadi maklumi, karena pelajaran berikutnya adalah berlatih lagi untuk menjadi selaras antara pikiran, ucapan, sikap, dan tindakan. Ini memang proses panjang. Tidak serta-merta kita akan bisa. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, maklumi bahwa kita pun belum tentu seperti itu. Dan ketika kita sendiri berhasil melampaui apa yang tidak dicapai oleh orang yang kita sebut munafik tadi, maka kita berarti adalah orang yang sudah berhasil mencapai visi misi kita sendiri, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain yang belum mencapai apa yang menjadi visi dan misi jiwanya.